Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang di video kali ini saya mau ngejelasin soal text editor favorit saya, yaitu Neovim. Nah, Neovim itu apa sih? Neovim ini merupakan text editor berbasis Vim. Jadi dia tuh fork dari Vim. Jadi Vim itu sendiri adalah sebuah text editor yang berbasis terminal. Jadi kalian ngodingnya tuh langsung di terminal. Dan juga dia minimalis. Dia by default nggak punya banyak fitur, tapi dia cukup extensible. Jadi bisa ditambahin banyak fitur lewat plugin. Dan juga yang bikin saya suka dari Vim itu dia bisa dikendalikan 100% menggunakan keyboard. Jadi kalian ketika pakai Neo Vim itu nggak usah geser-geser mouse gitu, karena semua hal mulai dari navigasi, edit text, select text, copy dan macam-macam dan lain-lain itu cukup pakai keyboard aja. Jadi lebih produktif dan lebih cepat. Oke, di sini di halaman website NeoVim ya, bisa kalian lihat ini. Hyper Extensible Vim Based Text Editor. Fiturnya dia extensible, jadi dia bisa ditambah banyak plugin. Nah, yang berbeda dari NeoVim ini dengan Vim, kalau Vim itu dia di config-nya tuh pakai Vim script. Jadi dia punya bahasa sendiri buat config text editornya. Sedangkan kalau di NeoVim dia pakai Lua, bahasa pemrograman Lua. Oke, dan dia juga punya built-in LSP client for semantic code inspection, file reference, format. Jadi dia punya LSP client yang dimana nggak dimiliki oleh Vim. Kalau di Vim tuh kalian harus install LSP client sendiri. Sedangkan kalau di NeoVim dia udah punya bawaannya. Nah, LSP itu apa sih? Nanti bakal saya jelasin saat proses instalasi LSP buat beberapa bahasa pemrograman. Oke, dia juga multi platform ya, works the same everywhere, one build type, one command. Dan juga modern terminal features such as cursor styling, focus events, bracketed paste. Dan juga built-in terminal emulator. Ya, jadi di dalam NeoVim juga ada built-in terminal emulator, tapi saya sendiri jarang pakai sih buat built-in terminal emulatornya soalnya kurang bagus. Dan nanti akan saya jelasin alternatifnya yang biasa saya pakai. Oke, dan juga drop-in Vim. Jadi NeoVim ini dia 100% bisa menggantikan fungsi Vim ya. Jadi ketika kalian dengar di internet itu soal penggunaan Vim, itu bisa juga diimplementasikan menggunakan NeoVim. Jadi sama aja. Oke, dan di sini ada video introduction dari Farship yang akan kita tonton secara bersama dan nanti akan saya coba jelasin buat kalian yang mungkin belum paham. NeoVim, a highly extensible keyboard-based editor designed Keyboard base. Seperti yang udah saya bilang tadi, jadi NeoVim ini emang benar-benar keyboard base. Jadi kalian nggak perlu pakai mouse sama sekali sehingga lebih cepat proses penulisan kodenya. to optimize the productivity of modern programmers. In 1976, Bill Joy created VI. In 1991, Nah, jadi NeoVim itu merupakan fork dari Vim. Dan Vim itu sendiri productivity of modern adalah programmers. In 1976, Bill Joy fork dari V, VI gitu. Dan V ini dia udah built-in di Linux ya, kalau nggak salah. Oh nggak, di gua nggak ada. Tapi untuk beberapa distro, misalnya kayak Debian, Ubuntu itu V itu udah ada, udah install biasanya. Joy created VI. In 1991, it was improved by Bram Molinar as Vim. Then in 2014, NeoVim Nah, jadi NeoVim ini masih bisa dibilang tergolong baru ya. Dia baru rilis tahun 2014. came along. It's a fork of Vim, making it a drop-in replacement that's 99% identical for basic usage. All of your favorite "help, I can't exit Vim" memes are still perfectly valid, but its codebase was restructured with well-documented APIs that embrace new features from the community, which has resulted in a thriving plugin ecosystem. Most Nah, seperti yang saya bilang juga sebelumnya, kalau NeoVim itu sangat hyper extensible. Jadi dia punya banyak sekali eh, plugin-plugin yang bisa nambah fitur yang membuat ya pengalaman kalian ngoding pakai NeoVim itu seperti menggunakan IDE ya atau bahkan VS Code seperti VS Code gitu. importantly, scripting can be accomplished in not only VimScript, but also Lua. Nah,
Tadi kan saya bilang juga kalau NeoVim itu dia dikonfig pakai Lua, sedangkan Vim itu pakai VimScript. Nah, tapi kalian pun sebenarnya bisa gitu nge-config NeoVim pakai VimScript. Jadi kalau misalnya kalian nyari tutorial gitu config eh, Vim di internet, kemudian kalian nemu yang masih pakai VimScript, itu bisa dimasukin ke config-nya NeoVim. Easy to learn multi-paradigm language that's also used on platforms like Roblox. Lua was used to write its built-in language server protocol. Nah, sebelumnya saya udah sempat bilang juga ya soal LSP. Jadi LSP ini dia simpelnya tuh kayak sebuah software yang berfungsi untuk nambah kayak fitur-fitur spesifik bahasa pemrogramannya ke text editor. Contohnya kayak code completion itu biasanya dihandle sama LSP. Terus kode formatter juga untuk beberapa bahasa itu biasanya dihandle sama LSP. Dan juga seperti fitur-fitur kayak go to declaration, find reference ya, refactoring, terus linter juga yaitu biasanya di handle sama LSP. Dan di NeoVim ini dia punya built-in LSP. Jadi kalian cuman tinggal setup bahasa pemrogramannya aja. Jadi lebih For gampang code auto-completion, it dibanding has a Vim. Nah, dia juga punya built-in terminal emulator gitu. Jadi di dalam text editornya tuh kalian bisa bikin window yang isinya tuh terminal. Tapi menurut saya sendiri kurang suka sih pakai terminal emulatornya gitu karena ya kurang enak aja gitu. Nanti saya akan jelasin ke kalian alternatif dari built-in terminal emulatornya NeoVim yang menurut saya experience-nya jauh lebih baik. scriptable terminal emulator, in addition to tons of awesome plugins like Telescope, a Nah, karena adalah salah satu plugin yang cukup populer di NeoVim ya, itu Telescope. Jadi Telescope sendiri itu adalah sebuah library pattern matching ya buat kayak nyari sesuatu by text yang bisa digunakan contohnya buat nyari file berdasarkan nama file, nyari file berdasarkan isi kontennya dan lain-lain. Jadi ini benar-benar kepake banget. fuzzy finder that can search across your file system. Oh ya, tadi saya bilang pattern matching salah, harusnya fuzzy finder. Your file system. To get started, install NeoVim, then open it with the nvim command. It just like regular Vim, hit I Kita to tonton go dulu into ya. insert mode and start typing, then hit escape to go back. Nah, jadi di NeoVim ini ada beberapa mode ya. Jadi saat kalian buka NeoVim, terus buka suatu file, kalian nggak bisa langsung ngetik, mencet tombol buat ngetik langsung itu nggak bisa. Karena by default NeoVim itu ada di normal mode. Ya, di mana normal mode itu dia ya nggak bisa langsung ngetik. Nah, untuk bisa ngetik, dia tuh Just harus like regular Vim, hit I to masuk dulu ke insert mode. Dan cara masuk insert mode itu dia pakai tombol I ya. go into insert mode. Nah, setelah kalian masuk ke insert mode nanti bakal ada tandanya di kiri bawah ya. Kayak ini nih, insert. Itu menandakan mode yang sedang kalian gunakan saat ini. Dan saat kalian udah di insert mode, kalian bisa langsung ngetik And seperti start typing, then normal. hit escape to go Nah, terus kalau misalnya mau kembali ke normal mode, kalian pencet escape. Nanti dia bakal balik lagi ke normal mode. back to normal mode. Use a colon to enter command mode, like when you Nah, dan juga tombol titik 2 ini gunanya buat masuk ke command mode. Dan di command mode ini kita bisa melakukan cukup banyak hal. Salah satunya buat nge-save ya. need to ask the computer for help. But the fun thing about NeoVim is customization, which can be handled with the traditional init.vim file, or alternatively, an init.lua file. Inside Nah, can be handled with the traditional init.vim file, or alternatively, jadi NeoVim itu dia support dua jenis config ya. Pertama yang utama itu dia init.lua, jadi pakai bahasa pemrograman Lua, dan ini yang paling banyak dipakai. Tapi dia juga support init.vim, yang dimana pakai VimScript. Cuman ini nggak recommended lagi karena Lua itu lebih bagus ya dibanding VimScript. Lua file. Inside this file, we can use Lua code to configure basic settings, Nah, like jadi buat ngatur config-nya pun ya pakai Lua gitu. Tapi nanti akan ini ya, kita akan coba setup NeoVim-nya tuh nggak manual, tapi biar cepat itu kita bakal pakai config yang udah dibikin sama orang lain, yang dimana fitur-fiturnya pun udah lengkap dan kita tinggal langsung pakai gitu.
like whether or not to use tabs or spaces. As the config grows more complex, we can break it into modules in the Lua folder, which will automatically be loaded by NeoVim. From there, we can use a package manager like Packer to install. Nah, di NeoVim itu cukup banyak ya package manager yang biasa digunakan. Kalau dulu itu yang paling banyak dipakai tuh Packer ya. Tapi untuk saat ini tuh udah ada si plugin manager yang baru dan cukup bagus dan juga performanya lebih cepat dibanding Packer yang bakal nanti saya jelasin ya saat instalasi setup config-nya. To install a color theme like One Dark, and some icons to go along with it. You'll need an LSP server for code completion. You might also want NVim tree to easily exploit. Nah, jadi untuk kayak fitur-fitur basic yang bisa kalian lihat ya di text editor, contohnya kayak File Explorer, itu by default nggak ada gitu di NeoVim ya, yang mirip kayak di VS Code. Nah, ada plugin yang namanya NVim Tree yang fungsinya ya File Explorer gitu yang ada di samping text editor kalian. Dan nanti kita akan coba setup config NeoVim yang langsung jadi, dan semua plugin yang kita butuhkan termasuk NVim Tree itu udah ada. For the file system, Tree Sitter for syntax highlighting, and Telescope to more efficiently search across your project. From here, we can further customize each plugin as needed with its own dedicated Lua file. Now, all this configuration might feel a bit overwhelming. If you just want an IDE with minimal effort, simply install a starter config like NVChat. You'll have. Nah, jadi di NeoVim itu sebenarnya cukup banyak ya setup config yang populer gitu. Salah satunya ya yang dijelasin sama Fastship ini, itu NVChat. Dan saya pun udah nyoba beberapa ini ya setup config-nya NeoVim seperti NVChat, LunarVim, sama LazyVim, terus ada juga AstroNVim. Cuma di antara semua yang pernah saya coba, yang paling enak dan paling nyaman itu LazyVim. Yang bakal nanti saya tunjukin juga proses instalasinya ya. Syntax highlighting, code completion, along with all kinds of other essential tools. And now you're ready to start writing code like a 10x engineer. Now that we're finished, I could tell you how to exit Vim, but then I'd have to kill you. This has been NeoVim in 100 seconds. Oke, jadi mungkin kita akan coba langsung ke instalasi NeoVim-nya dulu ya. Jadi ini ada tombol ini nih, install now. Nanti dia bakal masuk ke readme di GitHub. Nah, ini kalian tinggal pilih aja sesuai dengan distro kalian ya. Kalau misalnya kalian pakai Mac, setahu saya bisa diinstal pakai Homebrew ya. Oh enggak, ternyata ini dia langsung download. Nah, kalau misalnya kalian pakai Windows, kalian bisa download pakai Winget, Chocolatey, atau Scoop. Itu kalau misalnya kalian pakai uh, Windows Terminal ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai WSL, ya berarti ngikutinya tutorial yang Linux. Nah, untuk Mac, kalian bisa langsung download Freebuild Archives-nya, install manual, atau pakai Homebrew. Nah, ini yang paling populer ya di kalangan user Mac. Dan juga MacPorts. Nah, untuk yang Linux itu sama juga, dia bisa Freebuild Archives, install manual. Ada juga yang versi App Image. Nah, di sini juga tersedia ya tutorial buat berbagai macam distro, contohnya Arch Linux, CentOS, Wear Linux, Debian, dan lain-lain gitu. Ini lengkap lah, banyak tuh. Lihat sampai bawah. Ubuntu juga ada. Nah, karena di sini gue pakai Arch Linux ya. Berarti untuk installnya tuh pakai sudo pacman -s neovim. Tapi kalau misalnya kalian pakai yay, itu bisa lebih gampang lagi. Kayak gini. Nah, di sini gue udah nginstal ya, jadi nggak usah nginstal lagi gitu. Oke. Kalau misalnya kalian udah nginstal, ya udah install, kalian coba running npm version buat ngecek versi dari NeoVim kalian. Dan di sini gue pakai versi 0.10. Dan saat video ini dibuat, ini adalah versi paling baru ya, v 0.10. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba install config yang biasa gue pakai, yaitu LazyVim. LazyVim is a NeoVim setup
powered by Lazy and Vim. Nah, jadi selain Packer, itu ada plugin manager yang namanya Lazy and Vim. A modern plugin manager for NeoVim. Dan keunggulan dari Lazy and Vim itu adalah dia support lazy loading of Lua modules and lazy loading of event. Jadi kalau di Packer itu saat kalian nginstal plugin, saat kalian buka NeoVim itu setauku ya, si semua pluginnya tuh bakal di load saat itu juga gitu, saat pertama kali dibuka. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai Lazy and Vim, si pluginnya tuh cuman bakal di load ketika mereka benar-benar dibutuhkan gitu. Ya contohnya kalau misalnya pluginnya itu adalah tema ya kayak color scheme gitu, dia bakal di load dari awal dong, jelas kan. Tapi kalau misalnya kayak eh ini apa, kayak auto completion gitu ya, atau snippet, itu mereka pluginnya tuh bakal di load ketika emang sedang dipakai gitu. Kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh banget sama pluginnya pun nggak bakal di load, sehingga proses startup time in Vim-nya pun tetap cepat gitu walaupun kalian install banyak plugin. Oke, ini ada fiturnya ya. Fitur utamanya ada 5. Transform your NeoVim into a full-fledged IDE. Jadi NeoVim itu kan dia by default cuma text editor biasa kan. Nah, tapi dengan config lazy vim ini bisa dengan mudah mengubah NeoVim kalian menjadi full-fledged IDE. IDE yang komplit fiturnya gitu. Kemudian easily customize and extend your config with lazy vim. Nah, jadi untuk nge-customize atau nge-extend config bawaan dari lazy vim ini itu bisa dibilang cukup mudah ya. Kemudian dia blazingly fast karena dia itu pakai plugin manager lazy and vim yang dimana ya udah saya jelasin tadi, dia tuh lazy load ya untuk pluginnya, jadi performanya lebih cepat dibanding plugin manager lain. Send default setting for options, auto commands, and key maps. Nah, jadi di NeoVim ini dia defaultnya itu udah bagus ya, kayak default config-nya gitu. Jadi kalian pun nggak perlu terlalu banyak untuk ngubah ngatur-ngatur setting ya, karena by default udah bagus. Dan yang kelima itu comes with a wealth of plugins pre-configured and ready to use. Nah, jadi beberapa plugin itu ya kalau misalnya kalian pakai config yang manual gitu ya, kalau plugin ya harus install sendiri gitu pakai plugin manager. Tapi di Lazy and Vim ini ada eh, plugin yang udah mereka setup sendiri gitu. Nah, kalau di Lazy Vim itu sebutannya extras. Nah, jadi extras itu kayak plugin yang dimana kita tuh nginstalnya tuh cuma tinggal enable disable doang gitu. Jadi sangat simple. Kalian nggak perlu bikin file config-nya seperti nginstal plugin biasa. Nah, kalau di extras ini dia tinggal enable disable aja gitu. Nah, untuk requirement-nya ini kalian harus pakai NeoVim yang versinya itu lebih dari sama dengan 0.9 ya. Dan kemudian kalian harus punya Git karena apa si config-nya tuh dia bakal diinstal, di download pakai Git ya, pakai Git clones. Kemudian kalian harus pakai Nerdfont. Nah, Nerdfont itu apa sih? Nah, Nerdfont itu adalah font terminal yang dimana dia itu udah punya banyak sekali icon-icon yang bakal kepake banget saat kalian ngoding di terminal gitu. Tuh lihat, mulai dari icon-icon bahasa pemrograman yang kalian lihat kan. Terus icon-icon kayak ini nih tuh, yang kayak miring gini, terus yang kayak gini yang ada teksturnya gitu. Nah, ini semua udah ada di Nerdfont. Jadi kalau misalkan pengen experience kalian ngoding terminalnya lebih enak itu pakai Nerdfont ya. Nah, untuk cara downloadnya sendiri, ya kalian tinggal pencet tombol Nerdfont ini aja, download. Nah, di sini kalian tinggal cari aja font yang kalian suka gitu. Kalau saya sendiri pakai JetBrains Mono. JetBrains mana? GHIJ, oh kelewat. GHIJ. Nah, ini
Nah, untuk downloadnya kalian bisa langsung eh, tekan tombol ini aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai Arch Linux, itu di package manajernya udah ada. Kalian tinggal yay JetBrains Nerd. Nah, ini udah ada kan tuh TTF JetBrains Mono Nerd. Kalian tinggal chat satu, ini kan ada nomornya. Berarti kita menginstal yang itu dan install. Nah, karena gue udah ya, berarti nggak usah install lagi. Nah, habis kalian download, itu langsung kalian install aja. Kan ini dia formatnya zip ya. Nah, kalian ekstrak, terus kalian install aja semua fontnya. Nah, habis itu kalian atur terminal kalian untuk pakai font ini. Nah, caranya beragam ya, sesuai dengan terminal yang kalian pakai gitu. Kalau misalnya terminalnya yang eh, full fitur ya, kayak misalnya Windows Terminal, iTerm, konsol dan lain-lain gitu, itu ada GUI-nya gitu buat ngatur font. Tapi kalau misalnya kalian pakai terminal muter yang kayak saya pakai ini, yaitu Alacrity, jadi ya kalian gini aja, Alacrity Toml. Nah, ini di font italic dan lain-lain kalian atur jadi JetBrains Mono NF. Oke. Nah, kalau kalian udah install font, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, Lazy Git. Nah, jadi Lazy Vim ini mereka punya integrasi dengan Lazy Git. Nah, Lazy Git itu apa? Nah, Lazy Git ini dia adalah simple terminal UI for Git commands. Jadi dia tuh Git, tapi nah jadi kalian bisa ngelola Git repo kalian itu pakai aplikasi berbasis terminal user interface. Nah, jadi kalian kalau mau bikin commit, kalian mau pindah branch, mau ngelihat uh, history commit, itu lewat GUI gini enak. Dan di Lazy Vim itu dia udah ada built-in integrationnya ya. Oke, selanjutnya kalian harus punya C compiler. Nah, untuk nvim tree-seater-nya tuh, nah, tree-seater itu apa sih? Tree-seater itu secara simpelnya adalah eh program buat ngehandle sintaks highlightingnya. Dan tree-seater-nya tuh beragam tergantung bahasa pemrogramannya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya tree-seater-nya masing-masing. Dan tree-seater-nya ini harus dikompil dulu setelah kalian download ya. Nah, jadi kalian harus punya compiler dulu, si compiler. Nah, kalau misalnya kalian pakai Linux atau Mac, itu biasanya udah install bawaan ya untuk si compilernya. Contohnya kayak GCC atau Clang ya kan, biasanya udah built-in. Sedangkan kalau di Windows, itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya pakai WSL, ya harusnya step-stepnya sama lah kayak yang install di Linux ya. Install GCC atau Clang. Clang, saya bacanya Clang. Nah, Nah, untuk fitur teleskop NVIM ini, fitur yang fuzzy finder yang tadi kita lihat ya, kalian harus install dua program dulu. Namanya yang pertama itu RipGrab sama FD. Nah, RipGrab itu adalah Grab, aplikasi Grab ya. GREP, bukan Grab yang itu, yang ojek, yang taksi bukan. Tapi RipGrab dia tuh kayak CLI utility yang ada di Linux, tapi di rewrite ke bahasa programan Rust. Dia fungsinya tuh buat nyari eh kata, nyari string dari di file gitu. Jadi nyari file berdasarkan string gitu fungsinya. Dan juga yang kedua adalah FD. Nah, kalau FD ini dia adalah a simple, fast, and user-friendly alternative to find. Nah, jadi find juga sama, dia adalah sila utility juga yang fungsinya tuh buat nyari file berdasarkan namanya, nama filenya. Dan kedua program ini harus kalian install untuk pakai fitur teleskop. Dan teleskop ini benar-benar kepake banget ketika kalian pakai Neovim. Berguna banget. Oke.
Dan yang terakhir adalah a terminal that support true color and undercolor. Jadi biar experience kalian saat pakai lazy theme itu lebih enak ya. Kalian harus pakai terminal yang support true color. Maksudnya itu jadi dia terminal yang bisa ngerender warnanya itu yang lebih luas. Nah, kalau misalkan pakai terminal-terminal yang jadul yang biasa itu biasanya dia cuma bisa ngerender 16 warna ya, setahu saya. Tapi kalau misalkan pakai terminal yang cukup modern, si terminal itu bisa ngerender banyak sekali warna. Saya lupa warnanya berapa, nggak tahu 256 atau berapa. Tapi pokoknya dia si warnanya lebih luas gitu, lebih banyak. Dan juga undercurl. Undercurl ini kalau misalnya contohnya kalau misalnya kalian bikin arrow jadi aplikasi kan kalau misalnya di Neo di VS Code kan kayak ada garis bawah tapi yang curl gitu kan. Nah, biar fitur seperti itunya support di NeoVim, kalian harus pakai terminal yang support fitur itu juga gitu. Salah empatnya itu ada Kitty, Western, Alacrity, dan iTerm. Nah, saya sendiri pakai Alacrity ya. Pertama kalau dia tuh simple dan juga dia itu written in Rust ya. Ditulisnya pakai bahasa Rust. Jadi performanya wus wus. Kalau Kitty itu dia sebenarnya sama sih, dia minimalis juga kayak Alacrity, cuman dia ditulisnya pakai Python. Yang ini Western juga dia sama kayak Alacrity, dia pakai Rust, cuman dia tuh fiturnya lebih banyak, lebih kompleks. Jadi ya bisa dibilang lebih berat lah, karena ukuran programnya aja kalau nggak salah itu sampai 100 megabyte, sedangkan kalau NeoVim Alacrity itu cuman di bawah 10 megabyte. Nah, ini yang keempat adalah iTerm atau yang bisa kalian pakai di macOS. Kalau ini nggak salah udah built-in sih, kalau nggak salah ya. Jadi kalian yang pakai Mac itu bisa langsung ikutin aja sebenarnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap installation. Nah, untuk yang installation ini mungkin nggak bakal gue praktekin langsung ya, karena gue sendiri udah nginstal dan gue malas untuk start dari awal ya. Jadi mungkin kita baca aja satu-satu ya, mulai dari Linux. Nah, pertama kita harus install dulu starter lazy theme-nya ya. Nah, pertama kalian bikin dulu backupan ini ya, file-file NeoVim kalian. Karena eh, si lazy theme ini dia bakal nimpa konfigan NeoVim yang pernah kalian punya gitu. Setelah itu kalian clone si starternya, git clone, terus nama repo, terus lokasinya. Nah, jadi si clone si apa? Repo-nya ini bakal langsung disimpan di ini di home.config/nvim. Ini kalau di Linux. Kemudian kalian hapus git foldernya biar kalian nanti bisa bikin repo.file sendiri. Nah, caranya rmrf tilde atau home/config/nvim/.git. Nah, habis itu langsung start nvim dan udah beres gitu doang. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngikutin langkah-langkah yang sebelumnya, kayak install semua hal ini, kemungkinan saat kalian install yang ini, kemungkinan gagal. Contohnya kalau misalnya kalian lupa nginstal si compiler misalnya. Nah, kemungkinan di proses ini bakal gagal ketika nge-compile trisisternya. Jadi, saya pastiin langkah-langkah yang sebelumnya itu udah terpenuhi semua ya. Dan ini untuk Linux. Untuk yang Windows, ya sebenarnya step-stepnya sama sih, cuman beda sintaks aja. Contohnya kalau di Windows, di PowerShell, itu mindahin file tuh pakai kayak gini ya. Tuh. Terus nge-clone-nya gini, hapusnya gini. Step-stepnya sama sebenarnya. Cuman beda sintaks aja. Oke. Nah, coba saya buka ya. Nah, ini adalah penampakan dari Lazy Theme yang udah kalian install. Nah, kalau kalian lihat, oh kok temanya putih sih? Nah, ini karena saya sempat bikin config dynamic theme. Jadi dia temanya tuh dinamis berdasarkan jam ya. Jadi kalau jamnya tuh dari pagi sampai siang, dia tuh temanya putih. Sedangkan kalau misalnya sore sampai malam dia temanya hitam. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngubah jadi hitam, gampang sih tinggal space atau mau spasi. Terus nah ini yang bakal muncul Witchkey ya. Jadi Witchkey ini dia adalah terminal plugin yang nampilin kayak hint untuk keybind atau keymap shortcutnya ya. Nah, misalnya UI dia pencet U,
Habis itu toggle background B nah nggak jalan guys. Udah nanti kita atur lagi nanti ya. Pokoknya kalian nikmati dulu tema putihnya. Nah, key maps. Lazy Vim use switch key and Vim ya yang tadi udah saya jelasin juga. Dia yang berfungsi untuk membantu kalian ngingat key maps. Ya karena di NeoVim itu banyak sekali key maps. Jadi kalian nggak kayak pencet-pencet tombol pakai keyboard. Kalian itu bergantung sekali sama key maps dan banyak banget key mapsnya. Dan kalian nggak dituntut untuk hafal semua key mapnya langsung satu malam. Kalian bisa kayak ngikutin gitu perlahan ya. Karena dibantu juga oleh Witchkey ya. Jadi kalian lebih terbantu. Nah, jadi untuk coba kita lanjut ya. Nah, leader. Jadi untuk ngeran beberapa komen di NeoVim itu biasanya diawali dengan leader key. Nah, leader key ini by default kalau di Lazy Vim itu dia adalah space. Nah, habis space dia langsung tinggal key apa aja gitu. Nah, contohnya kita akan coba bikin file baru. Nah, dia kan ini by default di mode normal kan. Jadi mode normal ini ketika kalian ketik, kalian nggak bisa langsung tuh lihat malah muncul ini ya notif aneh kan. Tuh, button not found, spelled apa coba. Nah, untuk ngetiknya tuh kalian harus masuk dulu ke insert mode. Cara masuknya tuh kalian pencet tombol I. Nah, setelah di insert mode, ya bisa kalian lihat aja di bawah ya. Modenya dia berubah jadi insert dan berubah jadi warna hijau. Nah, di sini kalian bisa tinggal ngetik aja hello world. Nama saya Taufik. Nah, terus untuk balik ke normal mode kalian pencet escape. Nah, untuk pindah-pindahnya tuh kalian bisa pakai arrow key. Nah, buat pindah-pindah ya. Tapi untuk kalian nggak punya arrow key di keyboard kalian, itu kalian bisa pakai HJKL untuk pindah-pindahnya. H itu buat ke kiri, J itu buat ke bawah. Tuh, ini ke bawah. K untuk ke atas. Jadi atas bawah itu pakai JK. Dan untuk ke kanan itu pakai L. Tuh, jadi kalian kalau misalnya nggak punya, kalian pakai keyboard yang nggak ada arrow key-nya gitu. Saya lupa berapa persen, 60 gitu kalau nggak salah. Nah, kalian bisa navigasinya pakai HJKL. Oke, go to the left window. Nah, misalnya kalian kalau ngoding di VS Code, kan biasanya untuk cari file itu kan langsung di Explorer kan. Nah, terus ini kalau di NeoVim gimana? Dia cuma text editor doang gitu. Nah, untuk buka Explorer itu kalian pertama pencet dulu space. Nah, di sini kalian lihat Explorer Neo 3. Kalian pencet E. Nah, dia bakal munculin ini apa? Nvim 3. Nah, dia by default itu ada di kiri ya. Tapi ini sama saya atur jadi di kanan. Nah, nanti akan saya coba jelasin juga ya cara nge-override config bawaan dari Lazy Vim. Nah, di sini kalian tinggal bisa buka-buka file aja ya, buka kayak gini. Contohnya saya buka ke project. Nah, untuk ini kan dia si rootnya itu kan ada di ini ya. Rootnya ada di home. Terus kalau kalian pengen pindah fokusnya ke folder yang ini aja, kalian pencet titik. Nah, tuh lihat sekarang dia fokusnya ke sini doang. Nah, cara buka filenya gampang ya, tinggal pencet ini aja, enter. Tuh. Dia otomatis bakal ngebuka filenya. Nah, untuk pindah-pindah tab itu kalian pakai H kapital sama L kapital. Jadi untuk ke kiri itu H kapital. Tuh. Untuk ke kanan itu L kapital. Tuh, kayak gitu. Nah, sekarang Kak, gimana misalnya kita pengen buka file lain, pengen pindah ke Nvim 3, Neo 3 ini. Nah, kalau mungkin kalian pakai pakai VS Code mungkin biasa ini ya, pakai mouse gitu, pencet kayak gini ya kan. Nah, tapi kalau kalian pakai
Neovim itu kalian tinggal pencet aja Control. Nah, tadi kan kalian ingat kan, kalau ke kiri itu H, kalau ke kanan L, HL gitu kan. Nah, sekarang mau ke kanan nih, mau ke window yang ada di kanan kan, ini dia adalah window yang terpisah kan. Tuh, kiri kanan kiri kanan. Nah, sekarang kita lagi fokus ke window yang di kiri. Nah, cara pindah ke yang ke kanan itu Control terus L. Tuh, dia bakal pindah si kursornya itu ke kanan sehingga kalian bisa buka file yang lain gitu. Set. Nah, habis itu ke kanan, ke kiri pakai Ctrl H, ke kanan pakai Ctrl L, kayak gitu. Nah, untuk nge-rename file, sebenarnya kalau kalian mencet waktu lagi di Neotri ya sebelah kanan, kalian pencet tanda tanya. Nah, di sini ada Neotri Help yang bakal nunjukin kayak key mapnya buat melakukan beberapa aksi gitu ya. Oke, contohnya kalian kalau mau nge-rename file itu kalian arahin dulu ke file yang mau diubah namanya, terus pencet R. Nah, sini kalian tinggal ketik aja nama file yang mau kalian pakai, habis itu enter. Nah, terus kalau kalian pengen copy file, itu kalian arahin juga, terus Y. Nah, dia bakal nge-copy. Habis itu untuk pastenya, itu P. Nah, tuh lihat, dia langsung balik lagi ya kan. Nah, untuk nge-cut, itu pakai X. Nah, habis itu paste lagi. Nah, ini karena filenya duplikat, maka file yang baru harus kita ganti namanya. Nah, kayak gini. Nah, untuk ngehapus, itu pakai D. Delete. Nah, are you sure want to delete? Yes, enter. Udah kayak gitu. Nah, untuk bikin file baru atau directory baru itu pakai A. hello.go. Nah, kayak gini. Lalu untuk bikin directory itu sama pakai A, tapi di akhirnya tuh harus ada garis miring slash. Nah, dia bakal otomatis jadi directory, jadi folder. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin directory ini folder tapi nggak pakai garis miring di akhirnya, dia bakal berubah jadi file. Tuh. Bakal berubah jadi file teks biasa. Oke, sekarang kita balik lagi ke text editor. Nah, misalnya kalian udah habis ngoding nih, terus kalian pengen nge-close tab. Ya mungkin kalian bisa pakai ini ya, pakai mouse buat nge-close. Tapi kan lama ya kalau pakai mouse gitu. Terus gimana caranya ngehapus pakai keyboard? Pertama, kalian space. Nah, habis itu kalian pilih yang buffer. Nah, sebenarnya yang ada kalian lihat ini tab itu kalau di Neovim itu sebetulnya bukan tab tapi buffer. Nah, kalian pilih B. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Lihat mulai dari switch, delete, toggle pin, delete others dan lain-lain. Nah, buat ngehapus itu kalian pencet D. Nah, jadi cara cepatnya tuh spasi B terus D. Kepencet. Spasi B D, spasi B D, spasi B D. Tuh. Kayak gitu cara ngapus tab ya. Oke. Oke, sekarang bentar. Oke, kita lanjut. Nah, cara buat ngatur window height itu pakai control up and down. Contohnya nih kita mau ngegedein ini ya. Tuh kanan kiri itu pakai control, pakai row. Nah, nah, oke, contohnya sekarang kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, gimana cara nge-split terminal? Nah, caranya kalau misalkan nge-splitnya kanan kiri atau horizontal gitu ya, itu kalian pencet space. Terus ini nih tuh pipe ya, simbol pipe. Split Windows Right yang ada di atasnya enter. Shift. Nah, maka dia bakal nge-split kanan kiri. Nah, untuk pindahnya pun sama, dia pakai Ctrl L sama Ctrl H ya. Nah, terus gimana kalau mau ke bawah? Nah, kalau ke bawah
itu split window below itu pakai strip ya, dash. Nah, tuh dia bakal nge-split ke bawah. Nah, untuk pindah ke atas itu kontrol K, karena kan K itu buat ke atas kan. J itu untuk ke bawah. Jadi untuk pindah window itu pakai kontrol kontrol K, kontrol J, kontrol H. Tuh dia bakal pindah ke kiri. Nah, cara buat ngapus window-nya itu kontrol W terus key, kontrol W terus key. Tuh, kayak gitu cara ngapus window-nya. Kontrol W-nya itu ditahan ya. Jadi si kontrol di hold terus W gitu. Terus abis itu waktu which key-nya udah muncul, pencet key. Dia bakal ngapus window-nya. Oke, ini pref buffer, next buffer. Ini buat pindah-pindah tab ya, yang udah kita jelasin tadi. Ini buat ngapus buffer, ngapus tab, itu leader atau space BD. Escape itu buat kembali. Nah, sekarang kita akan coba gimana cara nyari ini ya, file. Tunggu. Nah, kalau misalnya kalian balik lagi nih, terus kalian pengen buka nvim-nya tuh fokus ke directory tertentu, kalian buka foldernya. Nah, kita udah masuk ke folder projectnya ya. Habis itu kita buka nvim. Nah, saat saat kalian buka Explorer, nah dia bakal langsung ke ini ya, ke apa? Si Neotree-nya. Nah, tadi saya mau jelasin soal, oh ya. Nah, kalau misalnya kalian mau buka-buka file, mungkin kalau misalnya filenya sangat nested, mungkin cukup lama ya kalau misalnya kalian nyari manual. Nah, kalau misalnya kalian tahu nama filenya, itu kalian bisa langsung nyari file itu dari namanya. Caranya pakai teleskop yang udah saya jelasin tadi ya. Cara untuk buka teleskopnya itu kalian pencet space, habis itu spasi lagi. Nah, di sini kalian bisa nyari file apapun berdasarkan namanya ya. Contohnya sales repo. Nah, ntar mungkin biar kalian nggak pusing, saya mau ngubah dulu timnya ya. eh Kasihan kalian nanti pusing lihat light team. Udah ya. Nah, di sini ada beberapa option ya. Nah, untuk buka file yang terbaru, yang terakhir kali kalian buka, pencet R. Nah, dia bakal munculin teleskop juga. Nah, kalian tinggal buka file yang tadi. Nah, oke, udah kebuka nih. Nah, kalian misalnya pengen nyari teks, ini ya, teks. Kalian bisa eh pakai ini ya, garis miring, slash, buat nyari teks. Misalnya saya mau nyari delete. Nah, habis itu enter. Nah, kalian udah nemu nih. Nah, terus cara kalian eh pindah ke matching selanjutnya itu pakai N, next. Tuh, dia bakal pindah ke matching setelahnya ya. Kalau N kan next. Nah, untuk previous itu kapital N, kayak gitu. Nah, terus untuk ngehapus highlight search-nya ini, kalian pencet escape. Nah, kayak gitu. Habis itu, save file. Nah, mungkin kalau kalian pernah denger ya gitu soal Neovim, cara nge-save-nya gimana. Nah, pada umumnya tuh nge-save di Neovim itu pakai colon, pakai titik dua, habis itu W. Nah, biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi di Lazy Vim itu kita bisa nge-save dengan Ctrl S. Contohnya, saya bikin perubahan, habis itu Ctrl S. Tuh, bisa pakai Ctrl S dan dia otomatis ngeformat. Nah, nanti saya jelasin ya cara nge-setup ininya, formaternya. Nah, barusan mungkin saya agak ketinggalan ya. Bentar, bentar, bentar. New file. Nah, pokoknya kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Soalnya ini banyak banget, nggak mungkin saya jelasin sekaligus ya. Pokoknya kalian explore sendiri aja. Ini di websitenya Lizipim lengkap ya. Mulai dari keybind general, bahkan ke yang spesifik ke plugin tertentu, ini lengkap di sini ya. Jadi nggak bisa saya jelasin satu-satu. Oke.
mungkin kita coba jelasin soal mode-modenya ya. Nah, jadi di mode normal ini ya dia fungsinya buat pindah-pindah doang gitu biasanya ya. Terus untuk normal buat insert itu pakai I. Nah, kayak gini kan tuh. Ya si kursornya berubah dari yang awalnya kotak dia jadi pipe kayak gini. Nah, tapi untuk cara insert itu sebenarnya nggak cuma I, ada beberapa cara lain gitu. Kalau misalnya kalian pencet I, itu dia si kursornya di posisi semula ya. Nah, kalau kalian pengen ngeinsertnya tuh langsung di posisi terakhir, itu pakai kapital O. Enggak, sorry. Kapital I. Tuh. Kalau misalnya kapital I, dia otomatis di paling kiri ya. Kalau misalnya kalian pengen ke insertnya di paling akhir, itu kapital A. Tuh. Jadi kalau misalnya nginsertnya di sini, pakai kapital I. Kalau pengen sebelah ujung kiri, pakai kapital. Oh enggak, tadi kalau misalnya pengen di sini, pakai I. Kalau ke paling kiri insertnya kapital I. Kalau di paling kanan kapital A. Kayak gitu. Terus kalau misalnya nginsertnya di bawah, di line bawah itu pakai O. Tuh, dia bakal nginsert di bawah kan. Nah, kalau misalnya di atas itu pakai kapital O. Tuh, kalau kapital O di atas, kalau O biasa itu di bawah. Nah, terus untuk cara undo, undo sama redo gimana? Nah, kalau undo itu pakai U. Nah, saya pencet U, tuh, dia langsung hilang lagi. Nah, cara ngeridunya gimana? Control R. Nah, tuh, dia langsung balik lagi kan. U, Control R, U, Control R. Kayak gitu. Terus kemudian save as. Nah, kemudian untuk cara nge-select nih. Kalau misalkan pakai VS Code kan biasanya pakai mouse kan gini kan. Gini. Itu kan cukup lama ya gitu. Nah, untuk di Neovim ini kalian pakai ada satu mode yang fungsinya buat nge-select namanya visual mode. Nah, visual mode itu ada beberapa macam ya. Ada visual biasa, ada visual line, sama ada visual block. Nah, untuk misalnya kalian pengen nge-select github.com-nya ini, kalian pencet V. Nah, kita bakal otomatis masuk ke visual mode ya. Nah, sekarang kita tinggal select aja. Coba jangan select yang ini deh. Nah, ini repo ya. Kita nge-select repo misalnya. V, tuh. Misalnya kita dari V ke sini. Nah, terus misalnya kalian pengen nge-copy, pencet Y. Nah, cara pastinya gimana? P. Nah, kemudian kalian pengen nge-copy lagi nih misalnya. Oh enggak, kalian contohnya pengen nge-cut ya. Nge-cut itu kan tadi copy pakai Y, terus paste pakai P. Untuk nge-cut itu pakai D. Nah, untuk nge-paste-nya itu kalian bisa pakai P. Tapi untuk misalnya kalian nge-paste-nya tuh nimpa, itu saran saya pakai kapital P. Nah, kayak gitu. Kenapa pakai kapital P? Biar kalian bisa nge-paste beberapa kali. Tuh, tuh. Kalau misalnya kalian pencetnya P yang kayak tadi, nah, kalian nggak bisa nge-P 2 kali. Tuh. Tadi kan kalau misalnya pakai kapital P kan dia saat kita nge-paste tetap interface kan. Sedangkan kalau kalian pakai P biasa, yang tadi di select itu malah jadi ke copy gitu, lihat. Jadi kayak gini. Oke, interface. Oke, saya udah jelasin soal copy paste. Nah, oh ya. Nah, di visual ini, visual mode-nya tuh dia cukup pinter ya. Misalnya kalian pengen nge-copy semua isi dari bracket ini. Nah, si parenthesis ini atau kurung buka ini kalian pengen nge-select semuanya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pengen cara tadi ya, mungkin akan lama, bakal kayak gini. Tuh, lama kan? Ada cara cepatnya. Pertama kalian pencet V dulu untuk masuk ke visual mode. Habis itu kalian pilih I, inside text object. Nah, habis itu kalian pilih kurung buka. Nah, karena kalian pengen nge-select file yang dikelilingi oleh parenthesis atau kurung buka, maka caranya adalah VI kurung buka. Tuh, maka semua teks yang ada di dalam kurung buka itu bakal ke-select. Sama juga dengan string.
Nah, contohnya ini ya. Dia kan diimpit oleh petik ya, petik ganda. Nah, cara nge-select-nya tuh V, I. Nah, tadi kan kurung buka ya. Nah, ini pakai petik 2. Tuh. Dia otomatis ke select. Dan bisa kalian langsung cut aja atau mau kalian paste. Nah, kalian paste kayak gitu. Dan apa lagi ya? Nanti kan kalian nge-select dulu baru delete. Nah, gitu kan. Tapi sebenarnya kalian bisa melakukan hal tersebut tanpa nge-select. Contohnya kalian pengen hapus nih, pengen hapus line. Oh, yang hapus line. Cara ngapus line kan kalau misalnya di VS Code kan pakai Ctrl Shift K. Nah, kalau di sini DD. Tuh, DD 2 kali dia bakal langsung hilang. Kita pengen pindah-pindah line. Misalnya kalian pengen hapus semua import ini. D, I, kurung buka. Tuh, lihat. Importnya langsung hilang semua. Pengen nge-copy, Y, I, kurung buka. Tuh, jadi semua yang ada di kurung buka ini bakal ke paste. Tuh. Oke, nah untuk nge-insert pun sebenarnya nggak cuma C ya. Kalian pun bisa nge-combine delete sama insert. Contohnya saya pengen eh ngubah si string ini langsung ke insert mode. Contohnya pakai CI petik. Tuh. Saya langsung ngehapus tapi langsung masuk ke insert mode. Jadi kalau pakai C ini dia kayak gabungan delete sama insert mode. CI. Nah, saya pencet CI. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalian misalnya pengen ganti nama file ini nih, nama interface, nggak ganti kata, bisa pencet C, terus W, next word. Tuh, kita bakal menghapus satu kata ke depan, kayak gitu. Kalau misalnya mau menghapus pakai DW. Tuh. Kalau misalnya mau nge-copy, YW. Nah, kayak gitu. Kalian juga bisa, kan tadi kalau ngapus DD kan, ngapus DD. Nah, kalau mau nge-copy itu pakai YY. Nah, kalau YY itu bakal nge-copy satu line. YY paste. Nah, dan kita pun kalau di Neovim itu bisa melakukan beberapa aksi secara ganda ya. Contohnya, misalnya kita nge-copy ini nih, copy ini, terus kita pengen bikin jadi 4. Nah, kalau misalnya kalian nge-paste manual kan bakal gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lama. Nah, ada cara lain itu kalian copy, kalian pengen ngepaste 5 kali. Pencet 5, habis itu P. Tuh. Dia bakal muncul 5 kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian sadar, ini kenapa line number gue kayak gini. Nah, ini adalah bisa dibilang behavior yang cukup umum yang biasa dilakukan oleh user Neovim. Ini tuh sebutannya adalah relative line number. Jadi si line number itu dia adalah relatif dari posisi kursor kita. Jadi kalau misalnya satu di atas, dua ke atas, tiga ke atas, dan satu ke bawah, dua ke bawah, tiga ke bawah kayak gitu kan. Nah, itu ada fungsinya. Nah, mungkin dia by default itu nggak bakal kayak gini ya. Coba kita cari ada nggak relatif file number, line number. Oh iya, ada. Relatif line number. Nah, kalian bisa nge-toggle nih. UL, leader U kapital L. Nah, tapi sebenarnya ada caranya biar dia by default pakai relatif. Caranya kalian config-nya dulu, config nvim init.2. Mana ya? Relatif. Wah, saya lupa, guys. Bentar. Config lazy relatif. Saya sendiri lupa cara ngatur relatif line number. Bentar ya. Relatif line number Neovim. Sudah lama ya pakai config ini. Nggak lama nggak berubah. Jadi agak lupa juga ya config di mana. Bentar ya. Relatif number. Iya, tapi masalahnya nggak ada.
di config saya. Oke, pokoknya gitulah ya. Relative number. Nah. Oh iya, dia udah default kayaknya. Udah default ternyata. Kayaknya emang udah default sih. Ya, oke. Kita ke yang ini lagi. Oke. Nah, fungsinya buat apa sih? Line number kayak gini, manfaatnya buat apa? Gitu. Nah, contoh berfungsinya tuh salah satunya buat navigasi. Contohnya kalian pengen ke baris import. Nah, kalau misalnya kalian pakai mouse, mungkin pencet importnya. Atau kalau kalian pakai keyboard, pakai arrow key, pencet aja 10 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lama. Nah, kalian ingat kan tadi saya bilang kalau misalnya di NeoVim ini, di Vim ini kita bisa melakukan beberapa aksi secara berulang otomatis gitu. Nah, tadi kan kita mau ke atas 10 kali. Caranya gampang. 10, kita pencet 1, 0, terus atas. Tuh, dia otomatis ke atas. Terus sekarang misalnya mau ke bawah, pengen ke baris delete yang ini nih. 22, dia 22 ke bawah. 22 bawah. Salah mencet, guys. 22 bawah. Oh bener, dia bakal langsung ke delete. Nah, ini 25 itu dia adalah line number yang sebenarnya ya. Tuh, kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk navigasi itu sebenarnya nggak lewat line number doang sih. Ada cara yang sebenarnya lebih cepat. Nah, dan ini udah built-in di LazyVim ya. Contohnya kalian pengen ini nih, error ini nih di baris 19 nih. Ini kan error. Misalnya kalian pengen ngubah ini menjadi integer misalnya atau string. Terus posisi kursor kalian ada di sini. Nah, terus cara pindah ke sini cepat gimana caranya? Mungkin kalau pakai mouse tinggal gini aja, ya kan? Tapi kalian harus geser-geser mouse dulu. Atau kalau misalnya pakai arrow key mungkin kayak gini. Ke bawah dulu 20 kali, habis itu ke kanan. Drrrr, kan lama kan? Nah, ada cara cepatnya. Itu kan pencet S. S itu fungsinya buat lompat ke kata tertentu ya. Dia pakai apa? Plugin yang namanya flash.nvim. Nah, pencet S. Pencet S habis itu nah kalian lihat dulu nih dua kata awal dari error. Kan kita mau pindah ke sini. Nah, kita perhatiin dua huruf awalnya ya kan ER. Kita pasti di sini S. Nah, dia bakal otomatis kayak gini nih, lihat. Jadi blank ini kan warnanya. Kalian pengen pindah ke sini. Nah, kalian ketik aja huruf pertamanya E. Nah, habis itu huruf kedua R. Nah, kalau nanti muncul huruf baru di sini, nah kalian ini kan key. Habis itu kita kalian pencet key. Nah, kalian otomatis pindah ke situ. Kalian pengen pindah ini nih 5. Kalian pengen ubah ini jadi versi 6 misalnya. S 5. Nah, karena di layar ini cuma ada satu angka yang hurufnya 5, maka langsung muncul ininya hintnya A. Pencet A. Nah, otomatis pindah ke situ. Jadi kalian navigasinya cepat banget pakai plugin ini. Kalian pengen misalnya ini create nih. Kalian ubah jadi add. Tuh, lihat. Cepet banget ya. Oke. Navigasi udah, cara naik turun. Nah, naik turunnya kayak gini kan. Misalnya kalian pengen naik turun, pengen nyari function, terus naik turun kayak gini, wah kan lama kan. Ada caranya. Itu kalau misalnya kalian pengen ke bawah setengah halaman, itu pakai Ctrl D. Tuh. Dengan Ctrl D itu kalian bakal nge-scroll ke bawah setengah halaman. Dan kalau misalnya ke atas itu Ctrl U. Nah, nah kalau kalian pengen ke line paling atas, itu pencet GG, G 2 kali. Tuh, dia bakal otomatis ke paling atas. Kalau misalnya pengen ke paling bawah, kapital G. Tuh, kayak gitu. Ke atas, ke bawah. Nah, terus kita coba manfaatin fitur teleskop selanjutnya ya. Jadi teleskop itu bukan cuman buat nge ini apa? Nyari file doang, tapi dia juga bisa buat nyari hal-hal lain. Contohnya simbol-simbol. Nah, caranya gini, misalnya kalian pengen nyari function yang namanya delete. Mungkin ya kalian bisa langsung delete aja, kayak gini, search, ya kan? Atau mungkin nyari manual, dilihat satu-satu, kan lama. Ada cara lain yaitu pakai teleskop, itu spasi,
S search. Nah, ini sini kalian bisa nge-search berbagai macam hal ya. Di sini kita akan nyari simbol. Berarti S lagi. Nah, di sini bakal muncul LSP simbol. Misalnya kalian pengen nyari function yang namanya delete. Tuh, ketemu. Nah, atau mungkin kalian pengen nyari file, kalian ingat nih suatu kode tapi kalian lupa kodenya itu ada di halaman di file mana. Itu pakai spasi. Nah, pakai ini nih, grab. Nah, kalian tinggal cari aja fx. Oh, fx tuh di sini. Nah, tuh langsung ketemu kan? Kayak gitu. Atau misalnya kalian nemu error. Terus errornya tuh dia ngasilin kayak string gitu. Nah, kalian tinggal cari aja misalnya failed to create. Oh, ini. Tuh. Jadi kalian bisa langsung nyari file berdasarkan isi filenya pakai grab. Kayak gitu. Oke, jelasin apa lagi ya? Oh iya, cara keluar. Nah, cara keluar itu umumnya pakai ini ya, capital key. Tapi ada cara lain yang lebih cepat menurut gua, yaitu pakai shift, shift terus Z 2 kali. Tuh, dia cepat. Oke, selanjutnya kita akan coba aja langsung setup ini ya. eh Bahasa pemrograman gitu ya. Oke, mulai seru nih. Oke, contohnya kalian pengen ngelihat nih. Pertama, kalian lihat aja dulu di dokumentasinya. Nah, ini dia support berbagai macam config buat bahasa pemrograman ya. Contohnya kayak Angular, Astro, Golang, Java, Python, Rust, TypeScript. Nah, contohnya di sini kita akan coba setup TypeScript dulu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pengen setup manual ya mungkin kalian harus setup ini kayak mulai dari LSP, nah, Mason, NVMe Dev, dan lain-lain. Dan kalau setup manual lama. Nah, cara cepatnya itu kalian buka ini NeoVim-nya. Nah, di sini ada opsi namanya Extras. Kalian pencet tombol X. Nah, di sini akan muncul eh, window buat install Extras. Nah, Extras ini dia adalah berbagai macam plugin yang udah disetupin sama LazyVim. Jadi kalian tinggal enable disable aja gitu. Contohnya kita mau TypeScript. Nah, kita coba cari pakai slash TypeScript. Nah, habis itu n next next. Nah, udah nemu nih lang TypeScript. Nah, kalian enable-nya pencet X. X tuh. Nah, karena gue udah nggak enable berarti bakal nge-disable. Nah, kita kan X lagi. Tuh, dia bakal otomatis nge-enable. Nah, saat kalian nge-enable ini nggak bakal langsung jalan guys. Kalian harus eh restart dulu. Ini kalian close dulu ya, mencet key. Habis itu quit lagi. Terus itu kalian buka. Nah, habis itu kalian masuk dulu ke lazy. Nah, lazy ini kan dia adalah plugin manajernya kan. Kalian pencet L. Nah, di sini kalian bisa nge-manage plugin yang udah terinstall. Misalnya kalian pengen nge-update, ini bisa, nge-install juga bisa, ya. Nah, contohnya mau kalau nge-update, ini dia pencet apa ya? Lupa saya. Lupa gua, guys. Kapital U. Nah, cara ngelihat help-nya itu pakai ini ya, tanda tanya. Kayak gitu. Pengen update-nya kapital U. Tuh, dia bakal otomatis nge-update plugin yang ada. Nah, setelah kalian setup TypeScript ini, kalian bisa langsung pakai aja. Contohnya saya buka dulu project TypeScript. Nah, kalian buka. Misalnya, nah, kalau kalian udah nginstal extras yang tadi, harusnya ini udah setup semua nih, mulai dari LSP-nya. Contohnya, menu dot, tuh, lihat. Si ininya, ini guys, apa, kode completionnya ada semua tuh. Console log, ya kan. Ada semua. Nge-save itu Ctrl S. Dan dia otomatis format ya.
Nah, kalau misalnya kalian pengen ngeliat ini nih, apa? Detail dari ini ya kan, kalau di Neofilm kan kalau di VS Code kan, kalau kalian mau lihat kayak tipe data dari update nih misalnya, kan tinggal nahan aja si mouse-nya ke kursor ke kodenya. Habis itu dia bakal muncul kayak ini ya, kayak detail soal fungsinya. Nah, kalau di sini kalian pencet kapital K, tuh dia bakal muncul type-nya ya. Di query juga bisa, misalnya kalian pengen lihat type dari variabel ini, pencet kapital K, tuh bakal otomatis kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ingat di VS Code itu ada fitur di sampingnya terminal buat ngelihat error-error yang ada di kode ini. Misalnya saya menghapus kapitalnya, garis ini apa? Parentesis. Tuh kan dia bakal error kan tuh. Terus kalian misalnya posisinya lagi di atas, terus kalian bingung ini errornya belah mana. Nyarinya gampang, tinggal kalian buka plugin Trouble. Caranya spasi, pencet X. Tuh, ini nih, diagnostik X. Habis itu X lagi, diagnostik. Nah, di sini bakal muncul ya kayak error-error atau diagnostik yang ada di kode kalian. Nah, di sini kalian tinggal enter aja. Tuh, kalian bakal langsung pindah ke sini. Fix, save. Nah, terus kalian misalnya pengen ke bawah. Nah, ini window baru ya. Berarti cara pindah ke bawah itu Ctrl J. Tuh, Ctrl ke atas, Ctrl K kayak gitu. Terus mau kalau nge-close key. Kayak gitu. Habis itu apa lagi ya? Pokoknya banyak sekali sih fitur-fitur ini ya. Eh fitur-fitur di Neofim ini banyak banget, jadinya ya nggak bisa saya jelasin satu-satu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba setup formatter ya, karena kalau di TypeScript ini dia by default nggak bakal nge-setup ini Prettier ya kan, Aslin, dia otomatis nggak bakal nge-setup itu. Nah, kita akan coba nge-setup Aslin itu. Oh, ternyata ada guys, ekstranya udah ada. Nah, kalian berarti tinggal masuk aja ke lazy extras, habis itu cari Prettier, itu dia udah ada. Kalian tinggal enable. Aslin juga ada, tinggal enable, tinggal pakai kayak gitu. Habis itu misalnya kalian pengen coba Golang juga nih. Nah, kalau di Golang dia otomatis LSP-nya udah support formatter ya, jadi sebenarnya udah nggak usah nginstal formatter lagi. Tapi sebenarnya kalian pengen nambah formatter lain gitu di Neofim untuk Golang, itu kalian gampang sih, tinggal buka config-nya, buka config/nvim lua. Jadi folder Lua ini adalah folder buat nyimpen plugin dan config-nya Lazy Vim ya. Kalau misalnya kalian pengen ngubah pluginnya, oh iya saya mau ngejelasin sesuatu juga nih soal ini ya, apa, nge-override config bawaan. Nah, kalau di uh, VS Code itu kalian kalau misalnya di completion, nah kalau pengen apa, ngenerima suggestion ini kan biasanya kalian pakai tab kan. Nah, tapi kalau di Neovim itu dia tuh pakai enter, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pencet tab, dia tuh malah ke bawah. Sedangkan buat menerimanya itu pakai enter. Nah, cara ngubah behavior ini biar kalian pencet tab itu langsung autocomplete gitu. Biar sama kayak VS Code, itu caranya harus nge-override dulu config bawaan dari si nvim luanya. Nah, di sini sebenarnya udah dijelasin juga sih caranya ya. Kalian tinggal cari aja super tab. Super tab. Nah, dia udah ada halaman khususnya ya, recipes. Nah, use tab for completion and snippet. Super tab. Caranya kalian, nah ini kan dia config-nya nvim cmp kan. Berarti kita harus nge-override si plugin ini. Oke, caranya kalian di folder nvim lua, kalian bikin file yang namanya, sebenarnya bebas sih namanya ya, mau apa aja, tapi kita sesuaiin aja nama dengan nama plugin yang kita override. Contohnya harusnya udah ada sih, cmp nvim cmp. Kok nggak ada? Oh iya, masuk dulu ke bawah ini ya, directory plugins. Nah, jadi kalau kalian pengen nimpa plugin, config bawaannya,
Kan masuk ke folder ini dulu. Nah, config nvim Lua plugins. Nah, di sini adalah tempat kalian kalau misalnya mau install plugin bawaan yang nggak ada di extras atau mau apa ngeganti config dari pluginnya misalnya. Nah, sini kalian tinggal buka aja atau bikin file bebas namanya apa aja. Pokoknya yang berkaitan aja dengan pluginnya gitu. Contohnya nvim.cmp.lua. Nah, di sini kalian tinggal copy aja ya kode yang ini. Kalian paste. Nah, ini kan dia tipe datanya objek kan. Kalau di JavaScript objek sih namanya. Objek. Nah, kalian jangan lupa buat return ya. Return terus kodenya. Nah, tapi dari config bawaan ini ada yang beberapa saya ubah. Contohnya, bentar. Nah, ada beberapa yang saya ubah. Itu pertama, nah ini kalian baca komennya. You could replace select next item. Nah kan dia default ini ya, select next item. Jadi ketika kalian mencet tab, itu kalian bukannya nge-accept completion, tapi bakal ke bawah. Nah cara biar nge-accept itu biar kayak VS Code, itu kalian select next itemnya ini, kalian ubah jadi confirm select true. Kayak gini nih. Sebenarnya udah jelasin sih komennya ya, kalian tinggal ngikutin aja. Nah, gitu doang gitu. Tapi sebenarnya masih ada yang kurang. Kalian tambahin ini. Nah, kalau misalnya kalian cuma ngubah ini doang, nanti si enternya tuh masih berfungsi seperti sebelumnya gitu. Jadi enter tuh masih bisa dipakai buat nge-accept suggestion. Tapi karena di VS Code nggak kayak gitu, ketika kalian pencet enter dia bakal ke bawah, bikin line baru. Nah, biar behaviornya sama dengan VS Code, kalian tambahin satu line ini. Ya, lihat. Kurung siku, string, cr, terus sama dengan cmp config disable. Jadi dia fungsinya buat nge-disable key map dari tombol CR. Nah, CR ini dia adalah enter ya. CR ini enter. Jadi ketika kalian enter dia nggak bakal melakukan apa-apa. Jadi dia otomatis bakal bikin line baru seperti seharusnya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, sebagai contoh kalian pengen nambah formatter baru ya. Misalnya kalian pengen install formatter go import misalnya kan. Contohnya kalian harus sama seperti sebelumnya, kalian bikin file buat apa sebutannya? Nge-override config yang nama filenya itu sama dengan nama ininya apa? Nama lupa lagi gua. Nama ininya apa? Pluginnya. Nah, untuk ngubah settingan pret ngeblank guys. Bentar. Nah, jadi cara buat ngubah settingan dari si formatternya, kalian ubah confirm. Confirm itu dia adalah plugin buat formatter di NeoVim Lazy Vim ini ya. Nah, kalian bisa ngelihat aja si defaultnya itu di kalian cari aja confirm formatting confirm. Nah, ini nih. Nah, ini kan confirm and vim full spec. Nah, kalian ini copy aja dulu semua. Ya, copy semua. Sebenarnya nggak usah semua sih. Yang penting itu return nama ininya. Habis itu ops. Ini field ops. Ini sih yang paling penting. Nah, ini kayak init keys ini nggak perlu. Kalian cuma butuh ini ya doang buat ngaturnya ya. Nah, ini formatter, ini config-nya. Oh, usah diubah. Nah, misalnya kalian pengen nambah formatter buat JavaScript. Nah, di sini kan saya pakai Preterd ya. Cara nginstalnya gimana? Cara nginstal kayak LSP dan juga formatter itu kalau di LazyVim itu dia pakai spasi cm. Nah, dia bakal buka Mason and Vim. Nah, Mason and Vim ini dia berfungsi buat nginstal berbagai macam LSP, DAP, debugger adapter, kalau nggak salah namanya itu, linter sama formatter. Nah,
cara nginstalnya tuh pertama ya kalian cari apa yang mau kalian install nih, kalian bisa nge-apply filter juga. Misalnya kalian pengen nyari Golang, nah kalian pengen lihat LSP-nya, nah ini Go Please, Go PLS adalah ininya apa, LSP. Nah kalian kalau misalnya udah pakai extras yang ini Lang Go, nah sebenarnya kalian udah nggak usah install LSP manual pakai Mason lagi sebenarnya, karena bakal otomatis terinstall lewat extras yang ini ya. Tapi kalau misal kalian pengen nambah formatter lain yang nggak built-in sama Go extras ini, kalian bisa masuk aja ke formatter, terus misalnya pilih GoFarm, kalian pengen install GoFarm, Go Imports, Go Imports Revisor misalnya, kalian tinggal pencet I aja, karena cara nginstallnya itu pakai I, dan cara ngehapusnya itu pakai apa ya, lupa saya. Delete, oh ya, install pakai capital X. Nah ketika udah keinstall kayak gini, kalian close. Nah di sini adalah buat ngatur formatter berdasarkan file types ya. Kalau misalnya JavaScript itu Frontier D. Terus kalau misalnya Golang, nah kalian Golang terus bikin table atau apa ya ini sebutannya, macam array gitulah. Array untuk ini apa, si formatter yang mau kalian pakai. Nah di sini saya kan contohnya di Go pakai GoFarm, Go Import sama Go Import Revisor. Nah ini cara installnya pakai Mason yang kayak tadi ya, spasi C terus M. Nah installnya di sini. Oke, habis itu jelasin apa lagi ya? Oh ya, buat linter. Nah, linter juga sama. Di sini dia pakai nvim lin. Nvim lin. Nah, linternya dia pakai nvim lin. Kalian bisa copy juga ini kayak kayak yang tadi ya. Terus kalian bikin file namanya nvim lin. Nah, seperti yang tadi saya jelasin juga kan, yang penting itu cuma return, terus objeknya, habis itu string nama pluginnya, habis itu ops-nya. Nah, ini event ini sebenarnya bisa dihapus aja sih, soalnya dia cuman buat ngubah defaultnya aja, ini bisa dihapus sebenarnya. Nah, ini buat ngatur linter by file type. Sama kayak yang tadi ya. Kalau misalnya mau ngatur linter buat C++ nih misalnya. C++ equal kurung kurawal terus cppLin. Nah, ini cppLin ini adalah nama formatternya ya, nama ininya linternya. Contohnya C++ formatter mana? Nah, ini nih linter. Nah, kan kita tadi udah nginstal ya, sebelumnya saya udah nginstal cppLin. Nah tapi untuk linter dan formatter yang kalian install sendiri di Mason dia nggak bakal otomatis jalan, sedangkan kalau LSP dia otomatis jalan. Nah jadi cara setupnya tuh untuk linternya ini kalian setup di config yang ini nvimlin. Kalau formatter kalian installnya ya bener setupnya di confirm.lua. Nah file yang ini harus kalian buat sendiri ya, karena by default file-file yang ini nggak ada. Seperti itu. Nah, kalau seandainya penjelasan gua kurang jelas, ya sebenarnya kalian bisa baca-baca lagi sendiri sih. Tuh lihat cara cara nambah plugin, cara ngapus plugin, cara nge-custom ini bukan sih. Tuh ini pokoknya lengkap banget lah guys. Ataupun kalau misalnya ada yang kurang lengkap mungkin bisa kalian tanya aja di komentar ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian ya tutorial NeoVim-nya. Jadi dari awal saya udah ngejelasin apa itu NeoVim, bagaimana instalasinya, bagaimana setup lazy Vim, lazy Vim, terus bagaimana setup plugin ya, extrasnya, LSP, formatter, linter, dan juga saya udah ngejelasin basic usage dari Vim. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan semoga video ini pun dapat membuat kalian penasaran untuk nyoba NeoVim secara langsung, karena NeoVim ini seru guys, ngoding pakai NeoVim seru. Ya mungkin waktu kalian pertama kali coba mungkin agak kewalahan ya, karena pertama ya ini kan pertama kali kalian nyoba, terus text editor yang sangat berbeda dengan text editor yang biasa kalian pakai seperti VS Code yang dimana serba GUI, terus serba klik-klik pakai mouse, sedangkan di NeoVim nggak gitu, jadi kalian harus bergantung sama keybind. Dan sangat wajar kalau misalnya kalian saat pertama kepake
merasa ngoding pakai Nvim ini kok malah makin lama ya. Soalnya kan kalian baru belajar, baru paham cara pakai keybind-nya. Jadi itu sangat wajar sekali kalau kalian merasa ngodingnya jadi malah tambah lama. Tapi kalau misalnya kalau udah kebiasaan, kalian paksa tiap hari itu bakal jadi kebiasaan dan bakal semakin produktif ya kalian ngodingnya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Ini video udah hampir 1 jam 20 menit. Itu pun udah termasuk bloopers. Dan mungkin video ini pun nggak bakal saya edit ya, karena saya cukup malas buat ngedit videonya. Mungkin jadi video ini bakal langsung saya upload aja dengan berbagai macam bloopers yang terjadi. Mulai dari ngecek HP takut ada yang nelpon, terus apa, ngeblank tadi ngejelasin formatter. Ya mungkin itu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.